Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih. Lebih dari 1 bulan kita tidak berjumpa secara langsung di dalam peribadatan hari Minggu di gedung gereja karena pandemi COVID-19. Kiranya kondisi ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam melaksanakan ibadah melalui perjumpaan di dunia maya. Untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19, ibadah masih harus dilakukan bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama ibadah berlangsung, diharap bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gedung gereja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan diharapkan ikut menyanyi. Demikian pula saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan jemaat dan simpatisan dapat mengumpulkan melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Marilah ibadah Minggu Paskah yang kelima ini, jemaat kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Bersama kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait 1, Ya Allah, ku di cahayamu. Ketika kita menyesali dosa kita, Tuhan senantiasa mengasihi dengan memberi pengampunan melalui berita anugerah yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Oleh karena anugerah Tuhan, kita memperoleh hidup baru. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan hidup baru dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369, bait 1, Ya Yesus, ku berjanji.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa berkenan mengumpulkan kami. Bapa berkenan mempedulikan kami. Bahkan Bapa sebentar lagi juga akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa pada kami. Inilah sukacita kami. Karena bagaimanapun juga di dalam segala permasalahan, Bapa tidak pernah menghentikan karya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meskipun demikian, pada saat ini dalam kebaktian saat ini, kalau kami memperhatikan apa yang telah kami lakukan pada hari-hari yang lalu, kerap kali kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami kerap kali dalam menghadapi masalah merasa khawatir, merasa tanpa daya, sedangkan Bapa senantiasa bekerja dalam hidup kami. Kami mudah merasa gelisah, merasa susah. Dan seringkali kami juga mencari jalan sendiri tanpa kami mau datang kepada Bapa, mohon dan minta petunjuk apa yang patut kami lakukan. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan biarlah kami senantiasa menantikan apa yang kami butuhkan. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini datang ke hadirat-Mu. Kami menyatakan betapa sukacita kami Allah berkenan menjadi Bapa kami. Bapalah yang mempedulikan dan memelihara kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tetap mengharapkan berkat dan pertolongan Bapa atas apa yang kami butuhkan. Kami mohon kiranya Bapa berkenan menguatkan kami. Oleh sebab itulah kami mengingat kepada saudara-saudara kami, di antaranya mereka yang sudah berusia tua, juga di dalam kelemahan dirinya, bahkan ada yang juga sakit. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, mohon penghiburan dan kekuatan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian pada saat ini. Bahkan mungkin yang sedang mengikuti kebaktian pun ada yang merasa dalam tubuhnya kurang enak. Mari Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan. Kami juga menantikan kecukupan kebutuhan kami untuk sehari-hari. Terlebih juga bagi saudara-saudara kami, karena keadaan yang saat ini dirasakan juga oleh saudara-saudara kami di luar jemaat dalam menghadapi adanya virus corona yang melanda di negara kami. Mereka juga merasa kekurangan. Kepada siapakah kami mohon kecukupan? Kiranya Tuhan Yesus berkenan mencukupi saudara-saudara kami. Dan biarlah juga dengan demikian mereka tahu akan betapa besar kasih-Mu. Kami mohon kekuatan dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami berlakukan. Mari Tuhan, juga terhadap kehidupan jemaat-Mu, kami serahkan bagaimanapun juga bagi saudara-saudara kami yang duduk di dalam majelis, baik itu pendeta, baik itu penatua maupun diaken, juga dengan beserta semua komisi-komisinya. Berikan karunia lebih
untuk dimampukan untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Juga dalam situasi saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Juga kami serahkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah tetap bertahan dan jangan merasa gelisah, karena bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami mohon kekuatan dan penghiburan. Dan pada saat ini juga kami serahkan kehidupan kami semua, juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan kasih bangsa dan negara kami, terutama pemerintahan kami, baik dari pusat sampai di daerah, dalam menangani virus corona pada saat ini. Kami percaya yang mampu untuk mengatasi segalanya itu hanya Dikau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua bersama-sama dengan pemerintah dan saudara-saudara kami semua sebangsa bersama-sama untuk menangani dan mengangkat segalanya itu masalah yang menjadikan kami mudah berkecil hati. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu. Dan bagi saudara-saudara yang sudah terkena, kami mohon belas kasih kesembuhan daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga pemerintah kami, dan supaya mereka dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu, dan Tuhan memberikan Sabat, apalagi kami masih merayakan tentang kebangkitan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami di dalam mengikuti kebaktian, bukan sekedar mengadakan kebaktian, tapi sungguh-sungguh kami percaya kami beroleh kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu ini, dan semua ini hanya kami mohon di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas rezeki yang kita terima dari Tuhan, dan saatnya kita mengaturkan rasa syukur itu di dalam persembahan. Mendasari persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Demikian difirmankan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bersamaan kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Kita aturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa kami di surga,
kembali kami bersyukur untuk kemurahan, rezeki, keselamatan, dan kesempatan untuk kami semua di sepanjang hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan terima, Tuhan berkati, dan Tuhan sucikan, agar persembahan ini semakin menguatkan pelayanan kami kepadamu, dan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya roh kebenaran dan kebijakan senantiasa ada, dan hanya nama-Mu lah yang dikuduskan. Menyadari apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah jemaat, sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa berkenan berfirman kepada kami. Kiranya Bapa berkenan memberikan kekuatan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memberlakukannya. Bagi hamba-Mu yang Engkau perkenankan melayankan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Tuhan bekerja lebih dahulu. Biarlah semuanya itu menjadikan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, demikian pula yang akan kita renungkan, terdapat di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Thomas,
Saya ulangi mulai ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan itu, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memperhatikannya. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita terima dan telah kita dengarkan, firman itu juga yang akan kita renungkan sebentar. Dan di dalam kita merenungkan, saya menggunakan tema percaya Yesus cukuplah.
Percaya Yesus cukuplah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang paling bahagia. Dibandingkan juga kalau Anda tadi sudah mendengarkan, bahkan turut membaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus menderita sengsara sampai mati di kayu salib dan bangkit. Sedangkan kita saat ini, kita merayakan Paskah, masih kita merayakan pada minggu yang kelima ini. Oleh sebab itu, marilah kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pertama kali di dalam Yohanes 14 itu tadi, dia berkata kepada para muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita akan lebih tahu dan sungguh-sungguh merasakan apa toh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dengan ucapan ini, kita harus kembali ke belakang sebentar. Anda bisa membacanya itu sebelum pasal yang ke-14, yaitu peristiwa apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Pada waktu Tuhan Yesus setelah membasuh kaki para murid itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan menjadikan keadaan bagi murid-murid itu berpikir lebih lanjut. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yohanes 13 ayat 21. Mendengar hal ini, para murid bereaksi. Mereka saling memandang dan menduga-duga siapakah kiranya. Tapi akhirnya taulah melalui Yohanes yang dimintai pertolongannya oleh Petrus untuk bertanya pada Tuhan Yesus. Taulah murid Tuhan Yesus, seorang murid dari Tuhan Yesus, dari ke-12 orang itu yang akan menyerahkan, yaitu tidak lain adalah Yudas. Saudara-saudara juga sudah begitu hafal. Dan pada akhirnya murid-murid juga tahu. Bukan itu saja, tetapi kemudian juga Simon Petrus sendiri, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu selanjutnya, kemudian dia berkata, Tuhan, Simon kembali berkata, Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dan apakah jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yohanes 12 ayat 37 dan 38.
Simon Petrus pun mendengar jawab Tuhan Yesus, diam, bungkam. Dia mengakuinya setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa penyangkalannya. Kita bisa membayangkan bagaimanakah perasaan Tuhan Yesus mengenai kedua murid dengan sikapnya itu, pengkhianatan dan penyangkalan. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak membenci. Apa yang dikatakan juga kepada Yudas setelah Tuhan Yesus memberikan roti itu, dan kemudian Yudas, pergilah, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Yudas dengan diam dan enak meninggalkan. Dan para murid tentu juga terpengaruh. Oleh sebab itu, sekarang kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus dengan kata-kata ini bukan sekedar ingin mengajar apa hal yang lagi, bukan. Tapi Tuhan Yesus melihat suasana yang dihadapi dan dirasakan oleh para murid, mengalihkan percakapannya. Dia berbicara mengenai Bapanya. Dan itulah sebabnya dia kemudian melanjutkan. Dan di dalam apa yang dikatakannya itu, Tuhan Yesus ingin menghibur dan memberikan semangat tetap kepada para murid. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya harapkan jemaat kiranya mohon berkenan untuk membaca secara keseluruhan. Saya hanya mengutip sebagian saja dari ayat 2 dan 3 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tadi. Sekali lagi saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, aku berada, kamu pun berada. Sungguh suatu hal yang pasti bagi yang merenungkan dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Tuhanku berkata demikian. Dalam aku sedang menghadapi apa yang dikatakan tentang yang dilakukan oleh Yudas dan Petrus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dan sekarang yang dikatakan itu tentang tempat, di tempat rumah Bapakku. Tuhan Yesus berbicara tentang yang dibutuhkan oleh para murid untuk masa depannya. Bahkan untuk menyiapkannya itu, dia sendiri juga yang berkarya. Jelas tadi diantaranya dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ada yang menjadi kehendaknya. Apa kehendaknya? Supaya di tempat
aku berada, kamu pun juga berada di situ. Tidak akan ada perpisahan untuk selama-lamanya, dan itu akan didapatkan pada masa depannya. Saudara-saudara, marilah kita kembali melihat ini. Tetapi nyatanya mendengar berita itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus bukan diajarkan, tetapi itulah janjinya, dan janji yang dipenuhi. Dan disitulah juga kita melihat di antaranya ada 2 orang murid lagi yang berkata kepada Tuhan Yesus dan membuat seperti sebenarnya membuat masalah, yaitu apa yang dilakukan oleh Thomas dan oleh Filipus. Thomas mendengar bahwa Tuhan akan pergi, kemudian menanggapinya apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Thomas hanya berpikir secara manusiawi kedagingan, bukan mengerti tentang maksud rohaninya. Tapi berbahagialah Thomas, karena Tuhan Yesus berkenan menjawab. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hati-hati saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berkata akulah jalan kebenaran, tapi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran ini, itulah kemudian menggambarkan ada yang dinyatakan pada seseorang, atau orang berkata dengan kata mentereng, dipersonafisikan, menjadi dipribadikan, tidak lain bagi Tuhan Yesus sendiri. Jalan dan kebenaran itu dilakukan dengan penderitaan dan kerendahan hati, dan itu terjadi seperti yang baru saja juga kita rayakan. Kita mengadakan kebaktian pada peringatan Hari Raya Jumat Agung. Kebetulan orang ini juga yang berkata, dan orang ini juga berkata, Tuhanku, Rajaku disalib, dan karena dialah yang menjadikan aku beroleh pengampunan. Kita tahu betapa harga pengampunan tidak murah. Orang mau cari jalan pengampunan dengan jalan apa untuk beroleh pengampunan dari Allah? Apa yang dimiliki oleh manusia? Manusia itu punya apa toh? Sadarkah bahwa yang dimilikinya itu hanya dia menerima dari Allah kita? Terlebih juga Filipus juga rombol. Tuhan, tunjukkan Bapa itu sudah cukup bagi kami. Hei Filipus, Tuhan Yesus berkata, sudah berapa lama kamu ini bersama-sama dengan aku? Tidak mengenalkah kamu siapakah aku? Dan kalau Filipus mengenal Tuhan Yesus, tapi juga pasti dia mengenal akan karyanya. Dan disinilah kita melihat
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengherankan. Thomas diingatkan, tapi diberi jawaban. Juga Filipus, dia juga kembali mendengar. Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saudara-saudara, seringkali mungkin kita kalau ditanya oleh orang yang belum percaya, mungkin kita akan menjawabnya juga terlalu sulit. Tapi inilah Tuhan memberikan jawaban dan sudah diberikan. Tinggal kita mau menerima dan percaya tidak. Bapa dan aku satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa telah melihat aku, juga Bapa melihat anu. Sekarang kalau itu Bapanya, kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu kepada para murid. Dia memperhatikan, mempedulikan bukan hanya pada hidupnya saat itu masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi juga kehidupan sehari-harinya diperhatikan. Dan masa depannya juga Tuhan telah memperhatikan lebih dulu apa yang dibutuhkan. Tempat itu bukan hanya untuk bertempat tinggal, tetapi tempat yang sungguh-sungguh untuk diam bersama-sama dengan Bapanya di surga. Dan Bapanya itulah yang akan menjamin. Dan di sana tidak akan ada susah payah lagi, tidak ada kematian. Dan di sana hanya ada sukacita. Oleh sebab itulah, ini juga berita untuk kita semua. Kalau Tuhan Yesus telah berfirman seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 itu tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Ingatlah, siapa yang sungguh-sungguh itu tadi telah menyelamatkan engkau, telah itu menjadikan engkau kembali dalam persekutuannya dan menjamin hidupmu pada masa kini juga untuk masa depanmu. Untuk hal itulah saudara-saudara, apakah kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan Yesus? Coba kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, inilah dengan kata-kata saya, kamu yang sudah dibenarkan ini, sekarang bagaimanakah hidupmu dengan Allahmu yang dahulunya rusak, putus, tidak ada jaminan hidupmu dan juga jaminan keamanan hidupmu. Tetapi setelah kamu dibenarkan oleh karena korban Kristus, Dialah yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup itu. Bukankah hidupmu itu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Aduh, kalau aku hidup dalam damai dengan Allah, damai sejahtera dengan Allah, mengapa aku hidupku masih begini? Banyak masalah yang aku hadapi. Apakah Allah tinggal diam? Kita ingat juga Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan
murid-muridnya. Dia mati disalib dan dikuburkan. Baru ditemui itu setelah dia bangkit. Sebelumnya bukankah dia juga berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Dia berfirman demikian, kurang apa? Tapi sungguh-sungguhkah kita bertanya, kalau Filipus juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, Filipus, kamu itu sudah berapa lama toh bersama dengan aku? Mengapa kamu belum kenal aku? Dan sekarang Tuhan Yesus juga bertanya pada saudara dan saya, kamu masih minta ditunjukkan? Kamu masih minta bukti? Coba, siapakah engkau ini? Sungguh-sungguhkah engkau mengenal Allah itu? Kamu Sudaryono, kamu jadi Kristen katanya mengaku bukan itu, sudah dewasa atau tua. Kamu katanya jadi orang Kristen sejak kecil mula. Bahkan kamu pakai pakaian macam itu. Sungguh-sungguhkah kamu sudah mengenal aku? Siapa orangnya tidak berbahagia? Coba sebentar lagi kita juga akan mengucapkannya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pertama kali. Kita akan cukup dekat, tidak usah bengok-bengok dengan loudspeaker kepada Allah. Kalau kita berdoa, apakah harus jerit kepada Dia? Bahkan di batin pun Dia mendengar. Dan bukankah Tuhan Yesus memulainya dengan kata-kata, oleh sebab itu, hendaklah kalau kamu berdoa, berkatalah demikian. Apa saudara-saudara? Ada yang tahu memberikan jawab? Suruh berkata bagaimana? Perkata yang permulaan. Nggih Mas Hartono pirsa? Siapa tidak itu terhibur? Bukankah dia berkata, berkatalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami, siapakah aku ini? Paulus pun berkata bahwa hidup kita sekarang ini sudah berbeda. Bukan hanya diperbarui hidupnya, tapi juga pola cara hidup pun juga berubah dalam hidup yang baru, dalam status yang baru. Dan saya berdiri di manakah? Paulus berkata, kita berdiri dalam kasih karunia. Tiap minggu kalau kita kebaktian tentu menerima berita anugerah. Sungguh-sungguhkah itu sudah mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hidup Anda dan saya? Bahkan Paulus juga berkata, bahkan kita juga mempunyai pengharapan. Apa pengharapan gelang? Untuk memperoleh apa? Kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah Paulus pun juga berkata bahwa dia itu juga bukan hanya bergembira bersukacita, tapi juga pengharapannya apa? Mereka tetap tidak bergeming di dalam penderitaan, dalam kesusahan, sebab Paulus mengatakan kesengsaraan itu akan menimbulkan kalau bertahan ketekunan.
Kita kurang apa toh? Satu hal saja saya tambahkan. Mudah sekali kalau hidup kita sudah diperbarui, dipersekutukan kembali dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera. Untuk kehidupan sehari-harinya kita juga dipelihara. Adakah sesuatu yang bisa kita buat sendiri untuk mencukupi kebutuhan kita? Bukankah Tuhan Yesus juga telah berkata, dan kita dengarkan senantiasa, Dia berfirman kepada kita, bukankah Dia berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, hendak minum, hendak kamu pakai. Semua itu adalah dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu, Dia berkata, sebab itu Dia berkata, janganlah berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, yang kami pakai. Bapamu kan sudah tahu. Dan kalau Bapa sudah tahu masakan, Dia akan mendiamkan. Terlebih lagi sekarang, semua dan kita gereja Tuhan juga turut merasakan, karena hidup juga dalam tengah-tengah bangsa, bahkan di dunia ini yang baru diserang adanya virus corona itu. Bukankah ada yang kemudian, ya bagaimana lagi Pak? Ya, pencuri yang tertangkap, ya saya mencuri sebab ya saya harus ini mencari untuk yang kami makan. Kalau tidak, saya sudah di PHK, lalu mau cari di mana dan tidak boleh pergi-pergi. Apakah kita akan semacam itu? Oleh sebab itulah Tuhan sudah memberikan segalanya. Masih kurang apakah lagi yang kita pinta kepadanya? Dia bukan hanya berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Masih kurangkah? Dia bukan hanya kata-kata tapi berkarya juga kini dan di sini. Oleh sebab itulah tidak ada kata-kata lagi. Mungkin kurang pada tempatnya kalau saya bertanya, masih kurang apa saudara-saudara? Saya mengajak, cukuplah Yesus Kristus, cukuplah Dia segala-galanya untukku. Amin. Mari kita bersaat teduh sebentar. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan memuji nama Tuhan dan memujikan kidung jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan
Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dengan sikap masih tetap berdiri bersama gereja segala abad, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terimalah saudara-saudara berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.